Halo Sobat Lentera, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ekonomi kelas 10 tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan badan usaha gitu ya? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang badan usaha. Apa itu yang dimaksud dengan badan usaha? Nah, yang pertama yang kita bahas adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Artinya, hampir semua modal yang di perusahaan BUMN dimiliki oleh negara atau berasal dari negara itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan BUMN. Nah, selanjutnya adalah BUMD. Nah, Badan Usaha Milik Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah. Artinya, seluruh modal yang berasal dari kekayaan daerah seperti pajak itu digunakan untuk pembangunan daerah. Nah, jadi BUMD perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, perusahaan-perusahaan daerah itu modalnya berasal dari kekayaan daerah atau pajak-pajak yang ada di daerah. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai peran, ya, peran BUMN maupun peran BUMD. Nah, peran BUMN yang pertama itu adalah sebagai penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Nah, semua barang atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Contohnya seperti Pertamina, kemudian PLN, kemudian kereta api, itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak semua. Jadi itu dipenuhi oleh BUMN, perusahaan BUMN. Yang selanjutnya adalah sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta. Ya, jadi usaha-usaha yang belum diminati swasta diambil oleh sama BUMN. Pelaksanaan pelayanan publik misalnya pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan misalnya pembangunan jalan, raya, dan lain-lain. Pembukaan lapangan kerja. Nah, ketika misalnya pembangunan adanya perusahaan BUMN yang ada di daerah tersebut, kemungkinan lapangan kerja juga akan semakin bertambah. Penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Nah, itu merupakan peran dari BUMN. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih kok ada BUMN tapi nggak tahu perannya apa gitu kan. Nah, ini adalah peran-peran dari BUMN yang selama ini mungkin kita belum tahu ya. Nah, namun berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, apa yang telah dilakukan oleh BUMN selama ini masih dianggap belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanam, gitu ya. Nah, laba yang diperoleh itu sedikit sedangkan modal yang ditanam itu lebih banyak, gitu ya. Kendala-kendala yang dihadapi BUMN antara lain belum dapat menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Dan adanya keterbatasan sumber daya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ya, Badan Usaha Milik Daerah. Yang pertama, perannya adalah berperan melaksanakan pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Nah, berperan melaksanakan pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Nah, misalnya ketika pajak didapatkan oleh daerah tersebut, seperti pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya, itu digunakan untuk pembangunan daerah. Pembangunan apa saja sih? Pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit misalnya, kemudian sekolah, pelayanan publik, dan sebagainya. Nah, kemudian berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Nah, pajak-pajak yang didapatkan daerah, ya seperti pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor dan sebagainya, itu digunakan untuk pembangunan daerah, ya.
Dan itu adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Terus memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Nah, misalnya pendapatan pajak-pajak tadi yang merupakan penghasilan daerah tersebut digunakan untuk membangun pasar. Nah, ketika dibangun pasar, yang berada di pasar tersebut pasti masyarakat. Nah, kemudian dibangun untuk membangun jalan. Nah, yang awalnya jalannya rusak, jalan yang tidak ada, akhirnya orang yang pekerjanya adalah pekerjaan misalnya pertanian, akhirnya beralih ke perdagangan di jalan, berdagang di jalan, berjualan di pinggir-pinggir jalan, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita membahas tentang fungsi badan usaha, ya, fungsi dari badan usaha itu sendiri. Oke, yang pertama adalah fungsi komersial. Nah, fungsi komersial adalah berkaitan dengan keuntungan. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengolah sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Untuk memperoleh keuntungan yang optimal, ya, setiap badan usaha harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing ataupun memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Nah, di dalam fungsi komersial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi manajemen, yang kedua adalah fungsi operasional. Fungsi manajemen berkaitan dengan manajemennya. Nah, ada berapa fungsi manajemen di sini, seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan. Ya, fungsi perencanaan merupakan permulaan langkah. Setelah menetapkan tujuan dengan langkah-langkah, tahap berikutnya adalah mengorganisasikan pekerja, yaitu menyangkut pembagian tugas dan penetapan wewenang untuk setiap anggota badan usaha. Langkah berikutnya adalah memotivasi anggota badan usaha agar bekerja sesuai dengan rencana. Nah, setelah itu langkah penting yang lain adalah pengawasan, yaitu untuk mencocokkan rencana dengan hasil pekerjaan. Pemanfaatan fungsi manajemen secara baik akan menghasilkan bahwa badan usaha tersebut bisa mencapai tujuannya. Itu tujuannya. Itu fungsi manajemen. Oke, selanjutnya kita membahas tentang fungsi operasional. Nah, fungsi operasional berkaitan dengan jalannya kegiatan perusahaan tersebut atau berjalannya kegiatan usaha yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset badan usaha yang paling berharga dan terpenting. Keberhasilan badan usaha sangat ditentukan oleh pengguna sumber daya manusia yang efektif. Nah, berjalannya perusahaan itu tergantung dengan manusia-manusia yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus hati-hati untuk merekrut pegawainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah produksi, merupakan usaha yang ditunjukkan untuk menambah faedah nilai guna suatu benda. Ya. Ini berkaitan bagaimana berjalannya kegiatan produksi di dalam perusahaan tersebut. Dalam menambah faedah, manajer produksi harus dapat menghasilkan barang dengan biaya seminimal mungkin dengan mutu yang memenuhi syarat. Ya. Jadi biayanya sedikit tetapi hasilnya maksimal gitu ya. Yang selanjutnya adalah pemasaran, merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen, ya, sehingga konsumen itu merasa puas dengan adanya barang tersebut. Nah, apakah penyaluran barang yang tepat dengan waktu yang tepat gitu, seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya ada fungsi pembelanjaan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana dan menggunakan seefektif mungkin. Jangan sampai kita misalnya, dana segini dapat, belanja kita terlalu besar gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua kita bahas tentang fungsi sosial. Fungsi sosial ini sebenarnya berkaitan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Nah, misalnya dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar badan usaha tersebut. Nah, misalnya ketika perusahaan itu merekrut tenaga kerja, ya setidaknya diutamakan adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah tersebut, seperti itu ya. Prioritas ini akan menguntungkan kedua belah pihak, terutama masyarakat. Ya.
perasaan memiliki dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan badan usaha. Jadi mereka merasa dianggap, ya, merasa diterima, ya, oleh perusahaan tersebut. Mereka dianggap merasa memiliki dan diterima oleh perusahaan tersebut. Oke, yang ketiga adalah fungsi badan usaha dalam pembangunan ekonomi. Nah, badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Ya. Banyak peran yang dapat dilakukan badan usaha untuk membantu pemerintah, antara lain dalam peningkatan ekspor dan ya betul ya sekali ya. Nah, ketika misalnya ekspor dilakukan keluar, berarti pendapatan negara juga semakin bertambah. Ya. Kemudian dengan adanya badan usaha, ya dengan adanya badan usaha, jadi kesempatan kerja bagi masyarakat semakin bertambah dengan dibukanya perusahaan tersebut. Ya. Kemudian dari perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut, pemerintah dapat memungut pajak dari badan usaha tersebut, baik itu